Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum perpajakan. Dan pada sesi atau pertemuan ke-12 ini, kita akan berdiskusi dan membahas terkait kasus PPh Badan untuk pengisian SPT tahunan wajib pajak Badan, yaitu PT Terang Elektronik. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengisian di kertas kerja rekonsiliasi fiskal, sehingga pada sesi ke-12 kali ini, kita akan berdiskusi mengenai pengisian SPT tahunan WP Badan PT Terang Elektronik. Nah, di sini untuk jenis SPT-nya adalah SPT 1771. Dan sebagaimana kita bahas pada sesi sebelumnya, untuk PT Terang Elektronik itu sendiri merupakan jenis usahanya adalah perdagangan elektronik. Sehingga langkah pertama di sini dapat rekan-rekan lihat untuk SPT-nya ada dari SPT 1771 untuk induk, kemudian di yang kedua SPT di 1771 untuk lampiran pertama, ya, yang berisi tentang penghitungan penghasilan neto fiskal. Untuk SPT 1771 lampiran kedua tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Kemudian di lampiran ketiga ada berisi rincian tentang kredit pajak dalam negeri. Kemudian di lampiran keempat terdapat isian PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian di lampiran kelima ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Kemudian ada juga untuk daftar susunan pengurus dan komisaris. Sementara di lampiran terakhir atau lampiran ke-6 di sini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, sehingga rekan-rekan di sini sudah mengetahui untuk isi dari SPT tahunan 1771 untuk wajib pajak badan, sehingga untuk langkah pertama, sebagaimana juga untuk pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi, kita isi terlebih dahulu yaitu data. Jadi data di sini meliputi identitas, ya. Ada NPWP, kemudian nama wajib pajak, kemudian periode pembukuan, dan tak lupa juga di tahun pajak berapa. Sehingga untuk mulai dari SPT untuk induk sampai dengan lampiran ke-6 itu diharapkan sama, artinya yang pertama adalah pengisian data identitas terlebih dahulu. Baru kemudian langkah berikutnya adalah mengisi dari lampiran 6 alias lampiran terakhir terlebih dahulu sebelum mengisi di lampiran berikutnya dan terakhir nanti di induk. Nah, berarti di sini kita isi pertama sesuai data, ya. Mungkin bisa dicek kembali di data untuk materinya di studi kasusnya itu data apa saja yang tersaji di situ untuk PT Terang Elektronik. Nah, di sini pada bagian A ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, di situ tidak ada data sehingga kita kosongkan saja. Kemudian di bagian B, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, di situ juga di keterangan tidak ada sehingga juga kita kosongkan. Sehingga kemudian beralih ke bagian C. Di sini ada daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, juga tidak ada data di materi. Sehingga untuk bagian A, B, C, lampiran 6 kita kosongkan saja. Kemudian menginjak di lampiran kelima, di sini kita pindahkan atau kita salin sesuai data. Untuk di bagian A ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Nah, di sini sesuai data kita isi satu persatu, mulai dari Hustianto, Firman, Hasan, Sadli, dan PT Harapan. Kemudian alamat, NPWP, jumlah modal disetor, persentase,
dan dividen kita salin sesuai dengan data yang ada di tabel di materi. Kemudian di bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini sesuai data itu kita cukup isikan saja, sementara untuk nama direktur yaitu Ardan Qodri. Nah, di sini kita isikan saja nanti di bagian B sebagai jabatan direktur gitu ya. Kemudian di lampiran keempat, bagian A itu PPh final. Nah, di sini terdapat data yang perlu kita pindahkan di sini, yaitu apa? Terdapat data bunga deposito atau tabungan dan diskonto SPI atau SBN di kolom pertama. Ya, jadi kita isikan sesuai data di situ. Untuk depositonya itu jadi jumlah brutonya berupa DPP-nya yaitu senilai 4 juta rupiah. Kemudian tarifnya yaitu 10%, sehingga PPh terutang atas bunga deposito di situ ada 400.000 rupiah. Sehingga kita jumlahkan ke bawah, jumlah bagian A adalah 400.000 rupiah. Kemudian di bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di sini kita kosongkan. Kemudian beralih ke lampiran ketiga, di mana untuk kredit pajak dalam negeri, sehingga kita nanti mengetahui data atau daftar apa saja yang menjadi kredit pajak dalam negeri PT Terang Elektronik. Nah, yang pertama kita pindahkan untuk sesuai dengan data di materi. Yang pertama dari pemotong atau pemungut pajaknya dari atas nama PT Harum. Nah, PT Harum dengan NPWP sesuai dengan data atau informasi di materi. Kemudian jenis penghasilan atau transaksinya adalah berupa sewa kendaraan. Nah, di sini jumlah objek pajaknya atau di sini dasar pengenaan pajaknya itu senilai 25.410.000 rupiah. Kemudian di kolom 6, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut senilai 508.200 rupiah. Kemudian yang kedua ada dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu atas impor barang. Nah, atas impor barang di sini dengan jumlah nilai transaksinya 685 juta rupiah. Untuk PPh yang dipotong atau dipungut senilai 51.375.000 rupiah. Sehingga totalnya adalah untuk nilai objek pajak atau DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya 710.410.000 rupiah. Sementara untuk PPh yang dipotong atau dipungut adalah mendapatkan angka 51.883.200 rupiah. Kemudian kita beralih di lampiran kedua, yaitu atas perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, di sini yang diminta hanya jadi kita cek kembali, rekan-rekan cek kembali di laporan laba rugi ya. Jadi laporan laba ruginya di sini yang secara komersial ya. Di sini yang masuk di kategori HPP, kemudian masuk di kategori biaya usaha lainnya, kemudian biaya dari luar usaha dan menjumlahkannya ke kanan. Jadi sesuai dengan arahan yang di kolom ini ya. Dia udah di HPP kolom ketiga, kemudian biaya usaha lainnya kolom 4, biaya dari luar usaha kolom 5, dan di sini jumlahnya itu berupa penjumlahan dari HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, di sini yang diminta adalah perinciannya yang sudah ditentukan dari format SPT-nya berupa pembelian bahan atau barang dagangan, kemudian gaji, upah, bonus, dan lainnya, biaya transportasi, dan sebagainya, sampai dengan di sini paling terakhir adalah persediaan akhir. Nah, jadi teman-teman sebenarnya hanya untuk menyalin saja angka-angka yang ada tertera di laporan
laba rugi secara komersial, sehingga nanti jumlahnya pun ngikuti yang ada di format ini, tinggal menyalin aja data atau angka yang tercantum di laporan laba rugi komersial PT Terang Elektronik. Sehingga di sini dari perhitungan saya didapatkan untuk HPP-nya berupa pembelian bahan atau barang dagangan senilai 3 miliar 733 juta sekian ke bawah sampai dengan dikurangkan dengan persediaan akhir didapatkan angka 3 miliar 928 juta sekian. Kemudian untuk di kolom yang 4 atau biaya usaha lainnya dimulai dari gaji, upah, bonus dan lain-lainnya senilai 80 juta 80.840.000 sekian. Nah, kemudian itu diisikan ke bawah saja sesuai dengan golongannya. Jadi misalkan biaya transportasi kita masukkan di sini selama itu di laporan laba rugi tergolong biaya usaha lainnya. Jadi teman-teman mengidentifikasi aja. Yang jelas jumlahnya nggak mungkin nggak mungkin beda dengan jumlah laba rugi yang ada di laba rugi komersial PT Terang Elektronik. Jadi sebenarnya di sini cuman menyalin yang ada dan mengidentifikasi mana yang masuknya di golongan HPP, biaya usaha lainnya, kemudian biaya dari luar usaha lainnya. Nah, di sini juga sudah ketemu dengan penjumlahannya dengan angka 3 miliar 622 juta sekian. Kemudian biaya dari luar usaha dimulai dari biaya bunga pinjaman. Hanya ada satu, kemudian dijumlahkan ke kanan sesuai dengan format yang ada di kolom ya di sini. Jadi tinggal ikuti aja penjumlahan aja. Jadi penjumlahan baik secara vertikal maupun penjumlahan secara horizontal mengikuti kolom yang ada disediakan di file SPT tahunan PT Terang Elektronik. Kemudian di yang lampiran pertama di sini penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini patokannya dari mana? Dari rekonsiliasi fiskal. Jadi rekan-rekan cek kembali rekonsiliasi fiskalnya dan kita sesuaikan kembali. Jadi tinggal nyalin aja. Misalkan kita cek kembali di keras kerja rekonsiliasi fiskal dengan data yang ada di sini yang secara komersial terlebih dahulu. Jadi nanti di kolom pertama di sini penghasilan neto komersial dalam negeri. Nah, tinggal salin aja di sini mulai peredaran usaha berapa disalin. Yang ada di data kita salin semua sesuai dengan misalnya HPP berapa, biaya usaha lainnya berapa dan sebagainya. Kemudian jumlah penghasilan neto komersial di sini ada 985 juta sekian. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak ada 11.560.000. Kemudian penyesuaian fiskal positif atau koreksi positif ya. Jadi gunanya nanti di kertas kerja rekonsiliasi fiskal di sini untuk mempermudah wajib pajak nanti untuk mengisi mana yang masuk di penyesuaian fiskal positif, mana yang masuk ke fiskal negatif. Jadi semacam kertas bantunya lah seperti itu ya. Jadi kertas kerja bantunya di situ, fungsinya di sini gitu. Jadi misalkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota, tinggal salin aja sesuai dengan yang di kolom masuk koreksi positif yang mana. Berarti di sini ketemu angka berapa yang kemarin sudah kita bahas 10 juta, kita masuk di sini 10 juta gitu ya. Kemudian yang di kolom C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Ternyata ada di angka 11.900.000 rupiah gitu ya. Jadi kalau memang kemarin di kertas kerja rekonsiliasi fiskalnya sudah tepat, semua tinggal disalin disesuaikan dengan data yang diminta di SPT-nya. Kemudian harta yang dihibahkan di bantuan atau sumbangan di sini senilainya dapat 1 juta rupiah. Sehingga total untuk jumlah penyesuaian fiskal positif atau fiskal positifnya atau koreksi positif dapat 22.900.000
ribu rupiah. Kemudian di kolom 6 ada penyesuaian fiskal negatif. Di sini selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Nah, di sini kemarin setelah kita perhitungkan untuk penyusutan fiskal maupun penyusutan secara komersial, kita bandingkan, ternyata jumlah untuk selisih penyusutan komersialnya di bawah penyusutan fiskalnya. Jadi di sini masuk kategori penyusutan fiskal negatif atau koreksi negatif untuk penyusutan, yaitu berapa selisihnya 19.800.000 rupiah. Sehingga penghasilan neto fiskal di sini di angka 8 ketemunya berapa? 977.449.000 rupiah. Nah, harusnya kalau kita cek di kertas kerja koreksi rekonsiliasi fiskal ketemunya harusnya sama. Ya, di sini yang saya highlight hijau ini sama. Dia penghasilan neto fiskal secara penghasilan neto fiskalnya 977.449.000. Nah, tinggal kita beralih di di bagian induk. Nah, angka 977 itu didapat dari yang tadi di angka 8 di lampiran pertama, sehingga kita pindahkan di sini sesuai dengan permintaan. Diisi formulir 1771 lampiran 1 nomor 8 kolom 3. Ketemu angka 977 juta sekian. Kemudian karena di sini pasal dia adalah mendapatkan fasilitas pasal 31E ayat 1, maka kita cek lagi di kertas kerja rekonsiliasi di bagian PPh terutang. Nah, bagaimana perhitungannya, mungkin rekan-rekan dapat melakukan cek ulang kembali di rekonsiliasi fiskalnya. Kemarin untuk penghasilan atau fiskalnya, penghasilan kena pajak, jadi bagi wajib pajak yang peredaran brutonya itu sampai dengan 50 miliar, maka akan mendapatkan fasilitas. Jadi perhitungannya ada dua. Yang pertama penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Nah, di sini sudah saya cantumkan cara perhitungannya dan teman-teman juga bisa cek ulang kembali di pasal 31E Undang-Undang PPh ya, di bagian penjelasan. Nah, di sini untuk penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah 893 juta sekian. Sedangkan penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas itu 83 juta sekian. Di jumlah mendapatkan angka kemudian PPh kita hitung untuk PPh terutangnya. Nah, PPh terutangnya di sini untuk yang mendapat fasilitas itu 50%. Jadi di sini 50% atau separuhnya dari yang seharusnya berapa kalau tarif PPh badan 25%. Nah, jadi 50% kali tarif normalnya 25% kali angka 893 sekian yang dapat fasilitas, ketemu 111 juta sekian. Kemudian yang penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas untuk PPh terutangnya mendapatkan tarif normal berapa? 25%. Ya, 25% kali 83 juta sekian, ketemu 20 juta sekian, sehingga di jumlah mendapat angka 132 juta sekian. Sehingga di formulir SPT-nya kita cross di bagian C. Kemudian angka ini didapat dari yang tadi 132 juta sekian. Nah, kemudian jumlah di PPh terutang 132 juta sekian. Nah, kemudian kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini kita diisi dari formulir 171 lampiran 3 jumlah kolom 6. Nah, di sini kita tinggal pindahkan aja. Angka 51.883.200 masuk di angka 8. Kemudian ke bawah, kemudian yang PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, di sini kita ikuti aja perhitungannya gitu ya. Angka 6 kurangi angka 7 kurangi angka 8C. Didapat 80 juta sekian. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri. Sebagai diketahui di soal kan dia PT Terang Elektronik membayar 4,5 juta per bulan kali 12. Jadi di sini ketemu angka 54 juta ya, angsuran PPh 25-nya. Sehingga di angka 11 kita cross A, PPh yang kurang dibayar. Jadi di sini 26.773.000
Kemudian dilunasi pada tanggal, asumsikan karena pembayaran untuk PPh badan disetorkan dan dilaporkan maksimal pada akhir bulan keempat. Jadi 30 April tahun 2015. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan untuk angsuran PPh 25 tahun berikutnya gitu ya. Jadi kita juga sudah bisa menghitung berdasarkan dari perhitungan PPh terutang tahun sebelumnya. Nah, di sini diketahui PPh terutangnya 132 juta sekian. Kemudian kredit pajaknya adalah diketahui 51 juta sekian. Sehingga pengurangannya mendapatkan angka 80 juta sekian. Sehingga PPh pasal 25 adalah 1/12 dikali angka 80 juta sekian, mendapat angka 6.731.000 sekian. Dan untuk PPh final kita pindahkan saja sesuai di lampiran 4 jumlah bagian A kolom 5, yaitu Rp400.000. Sehingga kita selesaikan untuk mengisi lampiran-lampiran yang ada yang sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu berupa kita cross surat-surat pajaknya, kemudian laporan keuangannya, kemudian transkrip elemen dari laporan keuangan, kemudian daftar penjusutan dan amortisasi fiskal. Jadi nanti itu diisi dan dilampirkan gitu. Ini selain dari lembar untuk SPT tahunan itu sendiri. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak, kita cross di wajib pajak dan ditulis untuk direktur atas nama Ardan Kodri dengan PWP terlampir. Demikian kiranya yang terkait dengan pengisian SPT 1771 untuk wajib pajak badan. Dan seandainya masih ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan oleh rekan-rekan, silakan nanti pada sesi diskusi online untuk menanyakan perihal tutorial pengisian SPT tahunan kasus PT Terang Elektronik. Demikian yang bisa saya sampaikan atas pertemuan di sesi kali ini, dan semoga bisa dimengerti oleh rekan-rekan sekalian, dan tetap semangat dalam belajar dan selalu lakukan hal-hal yang positif selama pembelajaran daring. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.